Selamat pagi anak-anak. Pada hari Senin ini, tanggal 13 Juli tahun 2020, kita memasuki tahun ajaran yang baru. Dan sebelum melakukan pembelajaran, Bapak Bilardo Silitonga akan memimpin kita untuk melakukan renungan pagi ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan oleh karena kebaikan-Mu yang selalu Engkau berikan ke dalam hidup kami. Kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik di tengah-tengah badai corona. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami akan memulai renungan kami. Engkau memberkati hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Ampuni setiap dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan menyanyikan satu lagu sebagai penambah semangat, yaitu kita nyanyikan lagu berjudul Kasih. Anak-anak ikutin dari rumah, Bapak akan memulainya dari sini. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Nah, sekarang anak-anak buka Alkitabnya yang tertulis di dalam 1 Samuel ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Bapak akan membacakannya untuk kita semua. 1 Samuel ayat 1, ayat yang dari 24 sampai ke 28. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarnya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling sulit dilakukan ketika kita berjanji? Jawabannya pasti adalah menepati janji. Contoh, ketika kita berjanji untuk rajin belajar, tetapi kita tergoda untuk menonton TV, bermain gadget. Lalu ketika kita berjanji untuk tidak mencontek, tetapi karena soalnya sangat sulit, kita pun memilih untuk menyontek. Ibu Hana dalam teks ini menepati janjinya kepada Tuhan. Ia ingin memiliki seorang anak, lalu ia berdoa kepada Tuhan agar memberikannya seorang anak. Ibu Hana berjanji apabila dia telah diberikan anak oleh Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaannya, maka ia akan memberikan nama anak itu
Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Lalu ketika lahir, kemudian ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajari kita pada saat ini untuk menepati janji. Sama seperti apa yang dilakukan oleh ibu Samuel, yaitu Hana, yang telah menepati janjinya ketika ia memperoleh anak dari Tuhan. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kita ingin menepati janji atau mengingkari janji? Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami, terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan, terlebih untuk menepati janji, kami memohon kepadamu Tuhan agar kami bisa melakukannya. Mampukan kami ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang semakin berbakti dan menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak yang patuh terhadap orang tua kami dan guru-guru di sekolah kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan orang tua kami, kesehatan guru kami, dan orang-orang yang berada di sekitar kami. Jauhkanlah kami daripada mara bahaya, sakit penyakit, agar kami bisa kembali beraktivitas dengan normal sebelum adanya pandemi COVID. Biarlah Tuhan doa ini Engkau jawab, agar kami bisa kembali berkumpul di sekolah untuk kembali bersenang-senang dan belajar, serta semakin mengenal Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.